Gara-gara dia, orang jadi kaya. Seperti yang sudah disampaikan pada video yang pertama, Abraham adalah tokoh yang sangat kontroversi. Hal ini sangat menarik perhatian sebagai dedengkot The Crazy Rich of the Bible yang kelak menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa Israel, aka bangsa Yahudi. Kontroversi pertama pada video sebelumnya membahas bagaimana Abraham menjadi bangsa yang besar dan hal tersebut tergenapi pada saat generasi Yakub. Jadi, perkataan Tuhan yang kerap kita kenal dengan nubuatan itu digenapi setelah beberapa generasi. Kita akan membahas kontroversi yang kedua, yang akhirnya berhasil menambahkan harta kekayaan Abraham. Dalam kontroversi ini, terlihat bagaimana Abraham takut mati karena ancaman yang dihadapinya. Pada saat Abraham meninggalkan Ur Kasdim alias Irak atas perintah Tuhan, dalam perjalanannya sampailah Abraham di Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ suatu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel dan Ai. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan lagi dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham pergi berangkat semakin jauh, dia berjalan sampai ke tanah Negev. Ketika kelaparan timbul di tanah Negev, pergilah Abraham ke Mesir untuk mengungsi dan tinggal di sana sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan yang terjadi pada negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang sangat cantik parasmu." Dalam kondisi ini, Abraham meminta agar Sarah mau pura-pura menjadi dedeknya Abraham. Takut mati Abraham. Disinilah letak salah satu kontroversi. Hal ini dilakukan semata-mata oleh Abraham untuk bertahan hidup karena Abraham paham betul kultur Mesir. Kalau suka sama lawan jenis, kagak peduli istri orang atau bukan, maunya main ambil aja. Kalau perlu dibunuh pasangannya. Jadi tidak ada istilah di Mesir, selama janur kuning belum berkibar, siapapun boleh deket. Yang ada, kalau gua suka, siapapun yang menghalangi gua, kita beri bendera kuning. Kayak di Indonesia. Ketika Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu lihat bahwa perempuan itu alias Sarah sangat cantik dan mempesona. Waktu ajudan-ajudan Firaun melihat Sarah, mereka sampaikan bahwa ada perempuan cakep alias cakep abis, cakep pol ke Firaun. Sampai membuat Firaun penasaran dan minta Sarah dibawa ke istana. Sampai-sampai ketika Firaun melihatnya, Firaun menyambut Abraham sebagai calon ipar dan ia memperlakukan Abraham dengan baik karena ia naksir berat sama Sarah. Abraham mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Sekali lagi, Abraham mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Abraham selamat dari kematian, tetapi ngenes, istrinya diambil Firaun. Jika kita amati baik-baik, pasti Sarah sangat sedih sebagai manusia. Tetapi demi Abraham, Sarah mau melakukan pembelaan ini, meskipun dia harus mengorbankan nyawa dan harga diri sebagai resikonya. Lagi-lagi, Tuhan bukanlah Tuhan kalau dia tidak memiliki rencana yang ciamik dan hebat dalam menjaga orang pilihannya. Tuhan membela Sarah pada saat Firaun hendak menghampiri Sarah.
satu istana kena tulah. Hal ini membuat Firaun marah besar sama Abraham, yang tadinya sudah sekalipun dia sama si Sarah. Hal ini membuat Firaun jadi ilfil setelah tahu ternyata Abraham dan Sarah itu suami istri. Untungnya mereka nggak dibunuh. Sebagai konsekuensinya, Abraham dan Sarah diusir keluar dari tanah Mesir, dan mereka kembali ke tanah Negev dengan membawa semua hartanya, serta pemberian yang telah diberikan Firaun pada saat mereka ada di Mesir, yaitu kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Hartanya bertambah banyak karena sebuah keputusan yang sangat kontroversi. Kondisi tadi adalah proses awal yang menambahkan harta kekayaan Abraham sebagai the most crazy rich of the Bible. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya, tapi jangan lupa subscribe, share, dan komen channel ini untuk mengembangkannya. Well, see you guys!